Kita buka Alkitab kita di dalam Matius pasal yang ke-7, dimulai ayat yang ke-12 sampai yang ke-14. Ya, perikopnya ini jalan yang benar. Kalau mau menjadi murid Kristus, kalau mau bangkit menjadi terang di tahun 2024 ini, maka kita harus menjadi murid Kristus, dan kita harus hidup di dalam jalan kebenaran. Nah, kalau sudah dapat, kita baca dalam Matius pasal 7 ayat 12 sampai yang ke-14. Yang sudah bawa Alkitab atau tidak bawa Alkitab bisa kita baca bersama-sama. 2, 3, ya. Segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang berbuat kepadamu, berbuatlah demikian juga kepada mereka. Itulah isi seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Masuklah melalui pintu yang sesak itu, karena lebarlah pintu dan luaslah jalan menuju kepada kebinasaan, dan banyak orang akan masuk melaluinya. Karena sesak pintu dan sempitlah jalan menuju pada kehidupan, dan sedikit orang yang mendapatinya. Amin. Tuhan Yesus menuliskan ayat ini kepada murid-muridnya. Ya. Nah, kalau kita melihat perikop-perikop sebelumnya, ada perikop firman Tuhan yang menuliskan pertama berbicara tentang menghakimi, ya. Kedua juga ada judul yang hal yang kudus dan berharga. Kemudian juga bagaimana supaya doa kita dikabulkan, yaitu hal pengambulan doa. Dan yang terakhir adalah yang kita bahas hari ini, bukan terakhir banget sih, tapi jalan yang benar. Ya. Saudara kasih Tuhan, kalau kita mau bangkit menjadi terang, kita mau menerima janji Tuhan yang pasti, ya tidak ada jalan lain. Kita harus menjadi murid-murid daripada Tuhan Yesus. Katakan amin. Amin. Katakan murid Tuhan Yesus. Dan salah satu cara bagaimana kita menjadi murid Kristus, ini dia. Ayat yang ke-12 ini, dia mengatakan, segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah demikian kepada mereka. Itulah isi seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Setiap manusia ingin dikasih. Ada gak yang pengen dibenci? Tidak ada kan? Setiap istri pasti mendambakan kasih sayang seorang suami. Yes, suaranya kencang. Makanya sampai ada lagunya, karena wanita ingin di kan gitu. Setiap wanita senang disayangi oleh suaminya. Dia senang kalau suaminya suami yang penuh kasih sayang, kelemah lembutan, kejujuran, apalagi kemurahan hati. Tapi bencana bagi seorang istri kalau bertemu dengan suami yang kikir, suami yang malas, suami yang galak, apalagi ya, pokoknya di situ. Nah, oleh karena itu, kalau seorang istri pengen disayang oleh suaminya, maka sayangilah suamimu dengan tulus.
Amin Ibu. Amin. Amin Bu Lesti. Amin. Ini antusias luar biasa. Oleh karena itu, firman menuliskan kalau Anda pengen orang lain perbuat kepadamu, perbuatlah demikian kepada mereka. Suami tidak boleh, istri tidak boleh mengutuki suaminya. Istri tidak boleh menyumpahi suaminya. Aku sumpahin kamu sama geledek. Itu ucapanmu adalah doa. Tapi istri yang luar biasa yang mau menikmati kasih sayang dari seorang suami, dia akan menjadi pendoa bagi suami. Meskipun suaminya menyebalkan, meskipun suaminya menyakitkan, tapi dia menjadi pendoa syafaat yang baik. Amin. Oleh karena itu istri-istri, ibu rumah tangga jangan bangga di rumah tangga, tapi banggalah menjadi istri yang menjadi aktif pendoa syafaat bagi suaminya. Katakan amin. Amin. Yang bilang suami saya kan gak bertobat, ya kamu gak pernah doain. Doanya doa laporan lagi. Tapi cobalah menjadi istri yang beri pendoa syafaat bagi suami. Minimal 1 jam sehari berdoa untuk suami. Amin. Kenapa ketawa? Amin. Ibu Yupri, Bu Ceri, Amin. pernah gak berdoa 1 jam untuk suami 1 hari dalam sehari? Gak pernah. Hari ini belajar ya. Amin. Amin Bu Santi. Amin. Berat banget Pak tugas istri. Tenang aja, suami juga punya bagian sendiri. Jadi kalau kamu melihat dalam keluargamu ada suamimu yang kurang ajar, kamu harus dekat dengan Tuhan, berlutut dengan Tuhan, dan berbuat di sana. Tuhan, aku berdoa suami saya suami yang baik, lemah lembut, penuh kasih sayang, murah hati. Nanti dia akan berubah. Karena apa yang kamu tabur dalam roh, kamu doa di tempat di mana suamimu tidak melihat apa yang kamu doakan dan cerita hatimu. Percayalah, suamimu nanti akan tiba waktunya menjadi suami yang baik. Amin. Gak usah nyumpahin suami, dasar suami pemalas. Tapi bawa dalam doa. Kasihani suamimu dengan setulus-tulusnya. Jangan digosipin. Paham? Jadi semua masalah keluarganya mesti orang lain tahu. Tidak perlu. Yang boleh tahu masalah keluarga saudara itu hanya saya di sini sebagai seorang gembala. Karena kalau gembala yang mendengar dan yang tahu, tentu gembala tidak akan menjadi ember kemana-mana. Apalagi jadi ember pecah. Ya. Tapi kalau semua orang tahu, nanti orang lain merendahkan kamu. Percaya nggak? Kamu akan direndahkan. Biarlah, pantaslah suaminya begitu. Amin, ibu. Kedua, ibu-ibu selain menjadi pendoa bagi suaminya, istri juga tidak boleh tipis telinga mendengar hal negatif terhadap suami. Paham? Gak boleh tipis telinga kita mendengar hal negatif terhadap pasangan kita. Tapi tebal telinga kita mendengar negatif. Kita hanya tipis telinga kita mendengar hal yang positif terhadap pasangan kita. Bodoh amat kata orang. Yang penting kata hati terhadap suami. Itu yang terpenting. Mau orang lain menyumpahi kamu, suami nanti akan bodoh amat. Karena dia bukan Tuhan. Gak peduli kata orang. Yang penting apa kata saya dan apa kata Tuhan.
Jadi oleh karena itu berkumpullah dengan orang-orang yang positif. Jangan berkumpul dengan orang-orang yang negatif. Nanti lama-lama kamu negatif terus. Ya kan? Coba 1 minggu aja bergaul dengan tukang parkir. Apa yang mereka omongin, perhatikan apa yang mereka omongin. Lalu kamu ikut nyemplung, lama-lama kamu karakternya sama. Ya. Karena pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Jadi saudara, kalau saya nggak sependapat dengan saudara, jangan sakit hati sama saya ya. Ya. Nah, jadi kalau Anda ingin mendapatkan kasih sayang dari pasanganmu, maka sayangilah pasanganmu dengan setulus. Kalau Anda ingin dihormati oleh banyak orang, belajarlah menghormati orang lain. Kalau Anda nggak mau dikhianati, janganlah mengkhianati sesama. Jangan khianati persahabatan. Kalau Anda nggak mau dimanfaatin oleh orang lain, jangan suka memanfaatkan kebaikan orang lain. Setuju? Jangan hanya mau untungnya. Ketika kita bersahabat mau untungnya, rugi nggak mau. Kadang-kadang kita rugi dalam hidup ini. Itulah yang disebut kita menabung. Dan orang yang sedang menabung, dia nggak akan pernah hidupnya sia. Percaya. Walaupun dia jatuh, tapi dia akan tergeletak. Tuhan akan menolong dia. Kita nyanyi lagu ini. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh tak sampai ke tempat, suatu hari menopang tangannya. Sama-sama dari awal ya. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh tak sampai ke tempat, suatu hari menopang tangannya. Katakan tangannya. Katakan tanganku. Oh, tanganku. Ya, ya, ya. Tuhan menopang tanganku. Apabila aku jatuh, apabila aku jatuh, tak sampai ke tempat, suatu hari menopang tanganku. Suatu hari menopang tanganku. Sekali lagi ya. Suatu hari menopang tanganku. Jelas ya? Meskipun orang benar itu banyak kemalangannya, tapi Tuhan tidak pernah meninggalkannya. Sama juga kalau ingin istrimu menjadi istri yang luar biasa, yang senyumnya lebih manis, yang bisa menopang karirmu, maka suami-suami juga wajib berbuat baik pada istrinya. Suami yang baik, suami yang bijaksana, bukan menuntut, tapi memberi. Setuju? Alkitab berkata, orang yang menikah itu ditimpa kesusahan badannya. Apa itu apa? Lebih banyak berkorban. Iya.
Saudara, itu udah Alkitab. Kalau kita mau menikah itu pasti ditimpa oleh kesusahan. Kesusahannya bertanggung jawab. Kan hidupnya gak cukup dengan cinta, betul gak? Ada gak orang hidup karena cinta saja? Ya pokoknya cinta Pak, aku gak peduli apapun keadaannya, cinta untuk selamanya, untuk dirinya. Iya, gak salah. Memang cinta itu gak butuh uang ya. Tapi alangkah baiknya kalau cinta itu ada pengorbanan, ada juga duitnya, itu jauh lebih indah. Amin. Jauh lebih bagus karena kita berekspresi lebih dalam lagi terhadap pasangan. Kalau Pak Simon diberkati dengan luar biasa, bisa menunjukkan cintanya kepada Bu Rani, pergi ke Singapura, ya, pergi ke Hong Kong, ya, pergi ke Malaysia, ya paling sedikit ke Ancol naik kura-kura. Jangan bawa ke hati supaya jangan ngantuk gitu loh. Ya kan? Cinta itu lebih nikmat, betul nggak? Karena ada pengorbanan. Karena ada saudara kasih Tuhan. Pasangan kita itu Tuhan yang memberikan. Walaupun ada usaha yang kita kerjakan. Oleh karena itu, berjuanglah memberikan yang terbaik kepada orang yang ada di sebelah kita, yang mendampingi hidup kita. Amin, saudara. Tapi ada juga suami, dia berkorban untuk orang lain. Teman kantornya lebih ramah. Mbak, kamu udah makan dulu? Gimana? Jam berapa pulang tadi malam? Kecapeannya? Pernah nggak seorang suami bertanya kepada istrinya, sayang hari ini kamu capek ya ngurus anak-anak? Kamu capek ya ngurus rumah? Mesin cuci kita udah rusak, kamu terpaksa cuci sendiri. Pernah nggak suami bertanya begitu? Pernah nggak suami pulang ke rumah dia untuk istrinya, terima kasih sayang, pengorbananmu begitu luar biasa. Ayo suami sama di tempat ini harus belajar memperhatikannya. Berat memang. Kadang-kadang heran ya, orang yang masih pacaran mesranya luar biasa. Dia memeluk calon istri suaminya dengan luar biasa. Tapi kenapa ketika udah menikah udah gelik, udah nggak usah gitu gelik? Saya mau tanya, kalau mau istri orang gelik nggak? Gimana Pak James? Gelik nggak gandeng istri? Beneran nih. Nah ini yang mesti kita harus. Nah kalau masing-masing kita bisa melakukan pada keluarga kita, pada pasangan kita, percayalah pasanganmu juga akan melakukan yang terbaik dalam hidup. Amin. Karena waktu kita mengasihi pasangan kita, bukan sekedar kita mengasihi dia, tapi kita mengasihi Tuhan juga. Waktu kita melakukan karena mencintai Tuhan, maka Tuhan juga memakai pasangan kita untuk menyayangi kita dengan kasih yang tulus. Jadi kalau boleh saya dikasih uang sama Pak Edward 10 juta, itu bukan karena Pak Edward baik saja, tapi karena Tuhan, karena Ibu mengasihi Tuhan. Ya kan? Karena Pak Edward mengasihi Tuhan. Ya. Udahlah, mulai sudah terlalu capek, udah saya tambahin aja, kurang 10 juta, 20 juta aja deh. Buat apa? Shopping. Pasti bahagia. Amin.
Luar biasa ya. Ini kata sederhana pada orang yang dekat dengan kita dulu. Kenapa saya banyak bicara hari ini tentang keluarga? Saya bicara tentang firman Tuhan. Karena saya melihat problem semua rata-rata keluarga. Sebelum saya menyiapkan khotbah ini, saya berdoa bagi saudara. Kami sebutkan setiap hari. Kalau kami sama Bu Lesti berdoa, satu persatu kami sebutkan. Baik yang jemaat yang sedikit nakal, kita doakan. Baik jemaat yang baik, tetap terus kita doakan. Kami gak pernah itu duduk bersama berdoa. Ya memang betulin orang kita doain aja biar mampus, gak ada begitu. Itu udah kelewatan. Tapi kami dulu bersama membicarakan bagaimana keluarga ini, bagaimana keluarga kita, bagaimana keadaannya, apa masalahnya. Tuhan, kami gak bisa menolong mereka, tapi kami mau ke hadapan-Mu atau super pertolongan bagi mereka semua. Jadi saudara kasih Tuhan, kita belajar memberi yang terbaik. Karena apa? Dengan mengasihi, melakukan yang terbaik kepada pasangan kita, disitulah tercantum seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Artinya kita menggenapi firman Tuhan yang tertulis dalam Alkitab ini. Ayat yang ke-13. Masuklah melalui pintu yang sesak itu, karena lebarlah pintu dan luaslah jalan menuju pada kebinasaan, dan banyak orang yang masuk melaluinya. Saudara, ketika kita masuk dalam gereja, tentu secara daging itu banyak pertentangan Bapak Ibu dengan saya. Betul? Karena saya harus ingatkan firman di depan mimbar ini. Dan saya juga menasihati secara pribadi. Gak enak. Betul? Gak enak kan? Ketika kita mulai belajar firman, hobi kita kadang-kadang bertentangan dengan firman Tuhan. Semua sebenarnya. Ya. Contoh sederhana, yang sudah punya istri, ya, jangan suka lirik-lirik istri orang. Kan nggak boleh kan? Dan yang paling sakit hati sama saya, yang memang kerjaannya begitu. Ya kan, betul nggak? Dan bisa-bisa nggak mau ketemu saya orang-orang seperti itu kan? Puji Tuhan aja nih, di sini orang suami-suami yang baik. Ya itu nggak ada. Ya, kalaupun ada suami-suami yang galak, tapi dia suami yang setia. Ya. Saudara, memang laki-laki ini punya tantangan tersendiri yang perempuan tidak punya seperti itu. Laki-laki dalam 5 menit kepikiran masalah seks. Kalau dia laki-laki normal, kecuali dia laki-laki begini. Makanya kalau dalam satu ruangan, misalnya saya duduk ini, ada Pak Edward, ada Pak Samer, ada Pak James, ada Bang Sabar. Kami duduk bersama nih, lagi ngobrol. Tiba-tiba dari sana ada wanita cantik yang pakaiannya seksi dan sebagainya. Itu semua kepala menoleh melihat. Betul. Ya kan? Tapi kalau misalnya ada istri sampingnya dan itu menimbulkan bahaya, kalau suami melihat di sebuah kumpulan, biar semua suami-suami yang lain udah melirik itu perempuan masuk ke ruangan ini. Tapi kalau ada seorang suami istri di sampingnya, dia nggak berani oleh ke kepalanya. Yang ditoleh apa? Matanya. Karena bahaya di samping. Jadi kepala nggak noleh, tapi matanya begini. Ayo, betul nggak? Betul nggak suami-suami? Betul, Pak. Kalau dibilang enggak Pak, itu munafik. Kalau ibu-ibu mau seganteng apapun nggak pengaruh dia. Kalau ibu-ibu beda.
suruh dalam ruangan laki-laki, dia tidak akan iri. Karena wanita itu lebih setia daripada laki-laki. Amin ibu-ibu. Tapi jangan coba-coba kalau yang masuk di ruangan itu adalah seorang perempuan, dia bawa tas sambil begini, karena cincinnya tasnya LV. Nah ibu-ibu sih memang tidak selalu menoleh ke matanya, tapi selalu begini. Jadi hanya bermain sikunya menoleh sampai ibu sebelahnya. Ayo betul enggak? Kalau enggak bermain satu lagi. Nah ketika kita masuk dalam gereja, nah ini saya ingatkan kita semua kan, jangan enak kan? Tapi itu seperti kayaknya tahu dari diri saya ini. Bukan, karena memang begitu alamiah. Jadi banyak hal yang dipangkas dalam diri kita. Gak boleh gosipin orang, gak boleh menghina orang, tidak boleh memfitnah orang lain, gak boleh praduga tak bersalah kepada orang lain. Nah, gak enak. Maka dikatakan, karena apa? Karena lebarlah pintu dan luaslah jalan menuju pada kebinasaan, dan banyak orang yang melaluinya. Nah ini orang bebas. Nah Tuhan Yesus katakan, kalau kamu tidak memikul salib, engkau tidak layak menjadi murid. Itu kan salib juga kan? Kebiasaan salib kan? Ya enak. Ayat 14, karena sesalah pintu dan sempitlah menuju kepada kehidupan, dan sedikitlah orang yang mendapati. Dalam sebuah pertandingan itu yang paling banyak siapa? Penonton. Dan yang paling banyak ngomong siapa? Penonton. Dan yang paling pintar dalam setiap pertandingan olahraga bola misalnya, paling pintar itu adalah penonton. Semua pemain itu jelek di matanya, betul enggak? Nah itu paling banyak. Tapi paling sedikit adalah peserta. Tapi yang menjadi pemenang adalah paling minoritas. Pemenang biasanya juara 1, juara 2, juara. Alkitab berkata, banyak yang terpanggil, sedikit yang Oleh karena itu, menjadi murid Kristus tadi kan memikul salib, dan yang kedua kita harus berjuang. Hidup ini berjuang, semua serba berjuang. Perjuangan saya bagaimana saya mengendalikan marah. Saya nggak tahu perjuangan saudara kan, maka saya jarang marah-marah. Sangat jarang saya marah. Karena saya berusaha bagaimana mengendalikan emosi. Emosi saya masih ada loh, jangan salah. Saya temperamennya tinggi. Tapi boleh tanya kepada istri saya ketika perjalanan berubah, sangat jarang saya marah. Betul nggak Bu Lesti? Betul nggak? Anak perempuan. Betul nggak? Bukan berarti nggak pernah marah. Marah saya marah, tapi bukan marah-marah. Itu bukan berarti saya nggak marah, tapi saya harus berusaha mengendalikan emosi saya supaya jangan menjadi karakter saya yang tukang marah-marah. Dan akhirnya presiden berubah. Apakah Tuhan langsung cabut emosi saya? Enggak, masih ada. Ya, tadi pagi aja baru saya marahin Steven. Tegas itu namanya, tegas. Tapi mukul nggak pernah lagi. Mukul
Aku nggak pernah. Itu kenapa? Saya harus berusaha, berjuang untuk mengendalikan diri, supaya jangan mukul, berusaha supaya jangan marah-marah, dan puji Tuhan. Ya. Kalau nggak begitu, saya nggak akan menjadi suami yang baik. Mulai Siti bisa nyampe di sini dengan kering kerontan. Kalau saya tukang marah-marah terus, ya, benar. Stres oleh istri kalau suami marah-marah terus. Tapi karena saya berubah, ya, ada bagian Tuhan berikan kekuatan, tapi ada bagian saya mengendalikan emosi saya. Makanya saya nggak mau kebablasan kalau lagi emosi. Termasuk menghadapi jemaat. Bukan saya nggak marah, tapi mengendalikan amarah. Alkitab berkata, jangan kamu mampu oleh aku, tapi kamu harus penuh dengan Roh Kudus. Waktu kita penuh dengan Roh Kudus, salah satu buah Roh Kudus adalah penguasaan diri. Ya. Lalu kemudian pekerjaan daripada Roh Kudus itu mengendalikan juga langkah kita. Karena orang yang mabuk dengan anggur itu dia dikendalikan oleh anggur. Bulan lalu saya mengatakan orang yang mabuk itu dia merasa dirinya paling benar. Berdiri di atas mimbar ini, menurut dia mimbar ini miring. Akhirnya dia belok ke kanan. Yang miring sebetulnya siapa? Pandangan. Nah, itulah orang yang sudah mabuk dengan sampai hari ini saya masih berjuang bagaimana supaya saya jadi menahan marah. Dan Tuhan tidak pernah mencabut emosi saya. Tuhan biarkan itu sebagai salib yang harus saya salib. Maka saya nggak bisa jauh dari hadirat Tuhan. Saya nggak bisa jauh dari doa. Karena hanya itulah yang tidak kekuatan bagi saya supaya saya jangan terbawa keadaan. Amin Bapak Ibu. Makanya suami-suami itu perlu dekat sama Tuhan supaya bisa mengendalikan diri. Supaya tangannya jangan gampang melayang. Supaya mulutnya jangan gampang bicara kotor. Tidak ada cara lain. Dekat dengan Tuhan. Karena kita di ini udah terbiasa karakter kita di ya budaya kita biasa maki-maki orang, ya pergaulan kita biasa maki-maki orang. Ketika kita menikah pun terbawa, betul nggak? Nah ini harus kita kumpulkan. Makanya saya nanti ke depan saya pengen itu ada ibadah kaum bapak melalui Zoom nanti atau gimana. Supaya suami-suami ini harus banyak bertobat supaya keluarganya diberkati dengan luar biasa, anak-anak diberkati, anak-anak maksimal dalam bangun karir. Kenapa? Suami itu menjadi figur yang baik dalam keluarga dan diteladani oleh anak-anaknya. Kalau anak-anak berbahagia, anak-anak akan fight membangun hidup, percaya dirinya jauh lebih maju. Ya. Amin. Amin. Boleh bapak-bapak dan saat kita perlu diskusi bersama-sama. Haleluya. Nanti kita atur sendiri aja. Nggak usah pun setiap minggu, sekali sebulan perlu kita dialog. Sekarang kan ada Zoom, ada YouTube. Sekarang udah bisa nonton apa ya? YouTube bersama, live bersama, bisa ngobrol. Ya. Ya, dengan itu nanti banyak orang, bapak-bapak yang lain juga dipulihkan. Ya. Jadi yang pertama dari menabur yang baik, kedua memikul salib, dan yang ketiga kita harus banyak berada dalam hadirat Tuhan, banyak berdoa, banyak baca firman, supaya baru kita menjadi murid Kristus yang sejati.